Udah bisa dimulai Kak Volta? Oke, siap Kak. Kecil daripada gede. Oke, baik. Teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas ya? Aman Kak? Jelas, Baik. jelas. Oke, baik kawan-kawan, Mas, Mbak sekalian yang insya Allah dalam keadaan sehat ya. Karena ini cuaca juga sepertinya di seluruh Indonesia agak hujan terus ya. Jadi harapannya dengan hujan ini justru membuat teman-teman semangat ya belajar. Karena ada teori mengatakan ketika cuaca itu dingin secara tidak langsung akan membuat kita itu menjadi dingin juga otak kita. Nah, itu yang mempermudah kita untuk menerima informasi ataupun pembelajaran seperti itu ya. Baik, kawan-kawan semua, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam Pancasila. Gimana kawan-kawan semua, Mas, Mbak, kabarnya sehat semua ya? Baik semua ya? Saya doakan dimanapun teman-teman berada, di berbagai macam wilayah Indonesia ya, yang sangat luas ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun seperti itu. Oke, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan ya oleh Kak Ihsan, insya Allah di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tes karakteristik pribadi ataupun TKP seperti itu. Nanti kita lihat situasi dan kondisi apabila memungkinkan 25 soal maka nanti kita akan gas, tetapi jika hanya bisa sampai 20 soal it's okay ya teman-teman. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa uh, mengerjakan dan juga bisa mendapat tips and triknya dalam menjawab soal TKP seperti itu. Baik, sebelum memulai diskusi kita atau pembelajaran kita di malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, langsung saja pada kesempatan malam hari ini ya. Coba kita melihat tipe-tipe soal ataupun karakteristik soal yang ada di dalam tes karakteristik pribadi, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk kepada TKP, dari kawan-kawan sepertinya sudah tidak asing ya dengan TKP ya. Ada mungkin yang bisa memberikan sharing apakah sudah mungkin ada yang ikut tes CPNS kemarin nggak ataupun tes SKD 2023 terkait dengan TKP mungkin sebelum kita bahas secara lebih lanjut lagi teman-teman. Kalau secara sederhana apa yang mungkin ada di benak teman-teman ketika mendengar TKP sendiri? Ada yang mau mengungkapkan di room chat ataupun di on mic silakan teman-teman. TKP apa? TKP itu secara sederhana ya. Jadi bagaimana tes yang dia itu menguji karakteristik kita seperti itu. Bagaimana individu ini diuji karakternya, dilihat karakternya. Tentunya dalam hal ini kita harus memilih ataupun menunjukkan integritas kita sebagai calon aparatur sipil negara karena pada hakikatnya di sini kita tes SKD untuk menuju menjadi ASN ataupun mungkin kalau yang teman-teman persiapan menuju kedinasan ataupun akpol akmil ya pada hakikatnya sama-sama untuk menjadi abdi negara nanti output akhirnya seperti itu. Jadi bagaimana TKP-nya adalah bagaimana kemampuan kita, kemampuan karakter kita itu berbuat yang
baik, berbuat dan berkualitas, sehingga harapannya ketika nanti teman-teman menjadi ASN itu bisa benar-benar secara profesional, benar-benar secara berintegritas seperti itu ya. Jadi secara sederhana pilihlah opsi-opsi yang pertama itu dia pasti positif ya. Yang kedua kalau bisa dia bisa mengakomodasi berbagai kepentingan publik. Yang pasti kalau ada irisan antara kita ditunjukkan untuk memilih dilematis antara kehidupan keluarga dan negara maka ataupun pekerjaan, maka harus yang kita dahulukan adalah kehidupan pekerjaan di atas pribadi. Nah ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau kawan-kawan konfirmasi dulu sebelum masuk kepada soal nomor 1, teman-teman? Silakan. Aman? Oke. Kalau aman langsung aja kita kepada soalnya ya. Oke. Jadi di dalam soal TKP, walaupun itu soalnya panjang teman-teman, usahakan kawan-kawan membaca secara cepat tetapi semuanya dibaca supaya kawan-kawan mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mendapatkan pemahaman yang lengkap dari apa yang diminta dari soal itu sendiri. Jangan hanya dibaca setengah-setengah, jangan hanya dibaca akhirnya aja, karena nanti akibatnya tidak mendapatkan apa yang diminta dalam soal. Oke, dalam TKP teman-teman, sebelum masuk soal ya, semua opsi itu punya poin. Jadi poin tertinggi itu adalah 5 dan poin terendah adalah 1. Jadi tidak ada jawaban salah di TKP. Yang ada kita menggunakan terminologi kurang ya, ataupun poinnya itu kurang sempurna seperti itu. Oke, kita baca pelan-pelan teman-teman. Sebagai seorang tamatan lulusan dari bahasa asing ya, ini bisa kita analogikan dia bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya ya. Wita mendaftar sebagai petugas pelayanan di bandar ya, bandara lah ini ya. Suatu ketika ada pengunjung bandara yang merupakan warga lokal. Nah, teman-teman sebisa mungkin highlight kata-kata yang menjadi keyword ya. Ini bahasa asing, warga lokal yang menggunakan bahasa daerah asal dan tidak fasih dalam berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris sama sekali. Ia tidak memahaminya. Nah, apa yang akan Witan lakukan? Di sini Witan sebagai seorang petugas pelayanan. Jadi bagaimana impact dia ataupun bagaimana kontribusi dia terhadap pelayanan publik. Nah, jadi caranya adalah tips yang pertama, kita bisa mengeliminasi atau menghapus jawaban yang sudah pasti salah. Kita bisa mencoret jawaban yang sudah pasti poinnya itu kecil. Kata-kata tidak peduli, apakah bisa kita eliminasi teman-teman? Yang E? Yang D? D sudah pasti salah ya, berpura-pura sakit. Yang E tidak peduli. Nah, tinggal opsi A, B, dan C. Jadi mana yang merupakan opsi terbesar, poin terbesar, ada yang mau mengungkapkan dan alasannya ya. Yang opsi A, E. Kalau D sama E sudah pasti ya, dia salah karena sudah tidak menganalogikan hal-hal yang positif, berpura-pura sakit dan tidak peduli. Yang C, memintarkan Anda yang lain untuk memahami. Yang B, memintarkan Anda, ya, lebih tepat yang opsi B. Kenapa opsi B, Mas Mbak? Karena di sini ada yang namanya suatu proses penyelesaian. Ada yang namanya suatu proses menghasilkan problem solving ya. Bagaimana ketika rekan Anda itu merupakan warga lokal, Anda bisa meminta untuk dibantu. Bagaimana nantinya ketika Anda berdialog ataupun berdiskusi dengan warga lokal yang notabene-nya dia tidak memahami bahasa Indonesia maupun bahasa asing, teman-teman. Jadi bagaimana di sini kita punya kontribusi. Ketika kita tidak bisa menggunakan
kemampuan kita, setidaknya kita punya effort untuk meminta bantuan dari teman kita yang lain. Bagaimana teman kita yang bisa berbahasa lokal tersebut. Opsi A dan C apakah salah, Mas Mbak? Tidak salah, tetapi kurang tepat. Poin 4 itu ada di opsi B ya. B baru C. Karena yang B ini menggambarkan namanya kemandirian di dalam opsi ataupun konteks tes karakteristik pribadi. Seperti itu, Mas Mbak semua ya. Oke, nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu, silakan Mas Mbak sekalian. Nah, gitu ya. Jadi poinnya tadi, cara pertama eliminasi jawaban yang sudah pasti salah ataupun sudah pasti poinnya itu rendah. Baru teman-teman nanti bisa tersisa opsi-opsi jawaban yang oh kira-kira ini bisa tinggi Mas karena ada relasi antara apa yang menjadi problematika dan apa yang menjadi suatu solusi penyelesaian. Seperti itu. Ini baru soal kok. Kalau 4 itu yang opsi A, yang 3 itu yang C ya. Berarti yang 2 sama 1 antara D sama E. Sebisa mungkin teman-teman hindari mendapat poin 2 atau 1 ya. Minimal itu 3 lah, minimal banget ya. Kalau bisa sih 4 ya, minimal supaya tidak ya apa ya, tidak bisa supaya bisa terangkat ya poinnya ataupun nilainya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak sekalian, silahkan. Oke. Next, number 2. Nomor 2. Hari ini adalah hari pertama Wilda bekerja di sebuah pusat kesehatan masyarakat, puskesmas ya. Wilda mendapatkan posisi bekerja di meja depan, berarti bisa dikatakan meja pelayanan ya, yang berkontak langsung dengan masyarakat atau pasien yang berkunjung. Suatu saat Wilda sedang melayani pasien mendaftar. Tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat, korban kecelakaan yang terjadi dekat dengan lokasi puskesmas. Sehingga pasien tersebut tidak dapat diantar oleh masyarakat ke rumah sakit karena jaraknya itu sangat jauh. Bagaimana Wilda menyikapi kasus ataupun hal seperti ini? Oke, saya ulang lagi. Di sini Wilda hari pertama bekerja, yang mana ia ditetapkan di meja depan, sehingga langsung bisa berkontak langsung dengan pasien atau pengunjung. Saat ia melayani pasien reguler, ada seorang pasien yang dalam tanda kutip ya, teman-teman helek, dalam tanda kutip ia dalam kondisi gawat darurat. Bagaimana di dalam kondisi gawat darurat dalam konteks tes karakteristik pribadi atau bagian pelayanan ada namanya hal-hal yang harus didahulukan. Bagaimana orang-orang yang memiliki keadaan genting ataupun keadaan yang memaksa seseorang itu harus didahulukan. Misalkan ibu mau melahirkan, bagaimana seseorang yang terjadi kecelakaan itu harus didahulukan. Jadi jawabannya yang adalah opsi, kalau coba kita lihat satu persatu. A, mendahulukan pasien yang daftar. Ini tidak, karena ini tidak menunjukkan aspek urgensinya ya. Yang B itu kenapa kurang tepat? Karena dia meninggalkan antrian pasien ya. Jadi tidak bisa hanya kita itu memilih satu keadaan. Jadi harus pilih yang dua-duanya ataupun pilih secara win-win solusi. Yang D, jawabannya adalah yang opsi D. Bagaimana mendahulukan pasien yang gawat darurat dengan catatan
segera menyerahkan pasien ke layanan supaya yang pasien yang reguler tadi itu bisa mengantri dengan sebagaimana mestinya. Sehingga ketika si pekerja ini tadi ataupun si Wilda tadi melayani pasien yang dalam kondisi gawat darurat itu tidak membebani ataupun tidak membuat pasien yang menggunakan jasa reguler tadi ataupun yang sedang mengantri tadi menjadi terabaikan gitu ya. Artinya bagaimana di sini kita diarahkan untuk menggapai ataupun mencari win-win solusi dari suatu keadaan ataupun suatu dilematis kondisi ya, seperti itu. Kalau yang A kan dia hanya mendahulukan salah satu ya, tapi juga yang didahulukan juga kurang tepat. Yang B mendahulukan pasien dengan meninggalkan ini menjadi kurang tepat ya. Yang C kurang juga, yang E juga agak jauh ya. Jadi bagaimana kawan-kawan memilih opsi yang win-win solusi seperti itu ya. Oke. Nomor 3, Maisi adalah orang. Nomor 2 ada yang mau teman-teman tanyakan dulu sebelum nomor 3? Tidak, Kak. Oke. Nomor 3. Maisi adalah orang yang bekerja di bidang pengembangan aplikasi Android. Semakin hari perkembangan aplikasi semakin maju dan semakin banyak aplikasi baru yang muncul yang fungsinya sama dengan aplikasi yang Maisi luncurkan. Agar tidak tertinggal, apa yang akan Maisi lakukan agar tidak tertinggal? Apa yang Tapi aku tetap harus semangat demi kalian, harus semangat demi kalian. yang harus Maisi lakukan? Ada yang mau mengungkapkan teman-teman? Jawabannya apa? Jadi bagaimana di sini aspeknya adalah aspek TIK ataupun aspek supaya sesuatu itu tidak menjadi usang ya teman-teman ya. Tidak menjadi usang ataupun tidak ketinggalan. Berarti kita apa? Kata kuncinya adalah harus memberikan nilai tambah. B, memberikan harga langganan, membuat tampilan, membuat ya. Jadi di sini bagaimana mendapatkan nilai tambah itu bisa dengan cara apa? Menambahkan suatu fitur ataupun fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Oke, jadi bagaimana menambahkan, kalau yang C poinnya 4, Mas. Karena yang C ini
tidak ada spesifikasi detail dari apa yang diminta gitu. Jadi tetap besar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. 20 ya Mas, Mbak. Nomor 4. Nah, nomor 4. Yunita adalah seorang yang bekerja di toko dress. Dress itu pakaian ya, pakaian wanita. Pelanggan Yunita ada yang menanyakan pendapat mengenai dress yang ia ambil. Jadi pelanggannya ini tanya ke Yunita. Namun, menurut Yunita, baju itu kurang cocok dipakai pelanggan itu karena terlihat kekecilan dan warnanya sangat cereng. Misalkan warnanya ya kira-kira apa ya, warna yang sangat cereng itu atau mencolok gitu ya. Apa yang akan Yunita lakukan? Poinnya teman-teman, kita tidak harus berbohong supaya membuat pelanggan bahagia. Tetapi harus dengan jujur ya. Bagaimana sesuatu itu akan lebih bermakna ataupun akan lebih mendapatkan nilai integritasnya ketika kita mengatakan dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi lebih ke yang opsi E ya. Bagaimana mengatakan dengan jujur ya, bahwasanya dressnya itu kurang cocok bos. Artinya kita tidak perlu yang tadi saya katakan, tidak perlu kita berbohong untuk membuat hati pelanggan senang. Tetapi pada kenyataannya itu tidak cocok. Nah, jadi lebih baik kita jujur, terbuka supaya pelanggan pun bisa mengerti ya dan sesuai dengan faktanya gitu ya. Karena kebohongan yang dibuat-buat itu tidak pada kebenaran yang sesungguhnya, teman-teman. Ya. Yang B ini cari aman, yang C ini apalagi ya, penjilat, yang D ini benar tapi dia tidak ada kata-kata menyarankan, artinya jumlah keterangan di dalam opsi itu juga menentukan besar kecilnya poin ya. Yang E menjadi besar karena dia juga menyarankan dress yang lainnya seperti itu. Oke, nomor 4 ada yang mau ditanyakan guys? Silakan Mas Mbak semua. Sekilo. Aman teman-teman? Nah ini, Elma sedang melayani seorang ibu yang sedang mengajukan pendaftaran di sebuah program kesehatan ya. Bisa teman-teman analogikan misalkan BPJS dan sebagainya. Sepenglihatan Elma, ibu tersebut mendaftar pada program lama yang kurang efektif. Garis bawahi ya. Meskipun masih dapat diajukan untuk program lama, tetapi ada juga program baru yang lebih baru dan lebih efektif untuk ibu tersebut. Saat Elma sedang menjelaskan program baru, ibu tersebut bersikeras mendaftar program lama. Apa yang Elma lakukan? Jadi Elma di sini bisa kita analogikan juga sebagai seorang bagian pelayanan ya. Apa yang seharusnya ia lakukan untuk mengetahui hal seperti ini. Ibu-ibu ini bersikukuh untuk menggunakan program lama, padahal program lama tersebut itu kurang ataupun tidak tidak efektif, teman-teman semua.
kurang ataupun tidak efektif. A. Menegur ibu tersebut. B. Mengikuti kemauan. Yang B ini artinya kita tidak bisa memberikan pencerdasan ataupun pembaharuan kepada konsumen ya, Bos. Ya, lebih ke yang opsi. Kalau yang C ini artinya kita memaksa ya, tetap memasukkan berkas ibu untuk program baru. Padahal ibunya nggak mau ya, teman-teman. Jadi lebih ke yang opsi D. Menjelaskan untuk terakhir kali. Jadi kenapa yang D lebih besar dari E? Yang E ini besar tapi dia 4. Kalau E ini dia menegaskan sekali lagi bahwa program yang terbaru tepat. Artinya tepat di sini ibunya masih membingungkan ya, apa yang membedakan antara program baru dengan program lama. Sehingga alangkah baiknya ketika terjadi seperti ini, kita berusaha untuk mengkomparasi, berusaha untuk membandingkan, berusaha untuk melihat bagaimana perbedaan antara hal ataupun program lama dan juga program baru. Seperti itu ya, teman-teman. Artinya di sini dilihat bagaimana perbedaannya, bagaimana apa yang membedakan program lama. Sehingga nanti akan muncul kelihatan bagaimana kelemahan dari program lama dan juga kelebihan dari program baru yang ada. Seperti itu. Jadi pilihlah opsi yang kita itu mencerminkan bekerja sebagai pelayan publik itu secara totalitas. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam melayani publik. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk membuat publik itu merasa nyaman dengan apa yang kita minta, merasa nyaman dengan apa yang kita laksanakan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 5, silakan Mas, Mbak, kawan-kawan semua. Cukup ya. Nomor 6. Pada saat Feby sedang melayani pengaduan masyarakat, Feby melihat ada seorang pemuda yang bersikeras menukar nomor antriannya dengan pemuda kedua yang terlihat lebih muda darinya. Sehingga terjadilah percekcokan ataupun adu mulut ya terhadap dua pemuda tersebut. Ini ya. Apa yang akan Feby lakukan? Di sini Feby sebagai bagian dari pengaduan masyarakat ya. Feby melihat ada seorang pemuda yang bersikeras menukar nomor antriannya. Sehingga terjadilah adu mulut antara dua pemuda itu. Apa yang Feby lakukan di sini? Bagaimana kontribusi yang bisa dilakukan oleh Feby ya. Yang A mencerminkan tidak ada kontribusi ya, acuh ya. Tetapi di sini juga Feby sedang melayani pengaduan ya. Jadi bagaimana harus mengambil opsi yang win-win solusi lagi teman-teman. Yang mana teman opsi yang C salah, yang C ini karena dia memihak ya. Lebih ke opsi B ya. B baru C. Maaf, B baru D. Ini 5, ini 4 karena
Yang D ini dia hanya mengingatkan, artinya tidak ada kontribusi yang secara detail ya. Mengingatkan itu beda dengan melerai ya. Kalau melerai itu pasti ada diskusi. Kalau mengingatkan kan hanya secara sedikit gitu ya. Jadi B baru D. B ini kenapa besar? Karena tadi ketika kita tidak bisa atau terbentur pada situasi yang harus kita hadapi, maka kita boleh meminta bantuan dari orang lain. Kita boleh untuk meminta bala bantuan ataupun pertolongan dari orang lain yang tidak sibuk ataupun di dalam konteks ada waktu seperti itu, teman-teman. Oke, nomor 6 ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Silahkan. Next. Nah, ini agak panjang ya. Nah, ini aja. Nomor 6 tadi B ya, teman-teman ya. Nomor 7 ini. Ini agak panjang nih. Rianto adalah seorang dekan. Yang mana dekan ini adalah pimpinan dari suatu fakultas ya di universitas. Pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, semua dosen diberikan tugas WFH atau work from home. Suatu ketika rektor menelpon Rianto untuk segera mengkoordinir data para dosen yang akan mengikuti seleksi sertifikasi dosen di wilayah lembaga layanan pendidikan tinggi ataupun LLDikti ya. 2 minggu kemudian setelah data dikirim ke operator, ternyata ada seorang dosen yang bekerja di fakultas merasa dirinya luput dari pendataan sehingga tidak dapat mengikuti seleksi tersebut. Padahal Rianto merasa sudah menginput semua nama dosen yang akan mengikuti seleksi tersebut. Dosen itu kemudian sangat kecewa dan mengatakan Rianto tidak dapat melayani kepentingan umum dengan baik. Nah, sudah terlihat ya bagaimana alur ceritanya. Bagaimana tindakan Rianto, teman-teman? Ini satu orang merasa dirugikan karena namanya tidak luput dari ataupun luput atau terlupa dari pendataan. Bagaimana win-win solusinya, teman-teman? Ya, ini terlihat jelas ya. Kalau yang A ini dia hanya acuh ya, hanya menyerahkan bagaimana masalah ini pada operator, bos. Artinya kurang konkret ya. Yang B melaporkan ini pada rektor. Melaporkan saja tidak memiliki solusi konkret ya, Mas Mbak. Jadi lebih ke opsi C. Bagaimana ia bersama dengan operatornya itu melakukan suatu yang namanya koordinasi, melakukan yang namanya diskusi ya, untuk segera mengirim data ulang sambil berkoordinasi dengan lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLL Dikti gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana sesuatu yang harus konkret. Sesuatu itu harus detail ya, teman-teman. Ada yang mau teman-teman tanyakan, Mas Mbak?
Oke. Delapan. Nah ini. Number 8 ya. Suatu hari Reni melihat temannya sesama CS, Customer Service, melayani konsumen dengan ekspresi. Nah, ini juga masuknya kepada pelayanan publik. Reni tahu bahwa temannya itu sedang mengalami masalah dengan orang tuanya yang membuat sikapnya seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Ini gampang nih. Jadi bagaimana di sini masalah dalam ranah pribadi ya, termasuk ada masalah dengan orang tua, dengan pasangan, itu tidak bisa menjadi kambing hitam. Kita tidak semangat dalam pekerjaan ya, artinya harus tetap fit, harus tetap bagaimana pekerjaan itu yang utama seperti itu. Jadi jangan menjadi alasan ketika kita ada problematika dengan orang tua, bagaimana kita tetap harus secara profesional dan sebagai teman, apa kontribusi atau partisipasi yang bisa kita lakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Nomor 8. Sebagai teman ya jelas ya apa yang bisa dilakukan, mengingatkan ya. Perusahaan Maisa membuat suatu kebijakan baru dalam memberikan suatu pelayanan. Dalam satu sisi, kebijakan itu memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan dan tentunya juga menguntungkan Maisa sebagai salah satu pekerja ya dalam perusahaan ini. Tetapi di sisi lain, kebijakan itu memberikan kerugian di sini kata-katanya, kuncinya ya, bagi customer karena hak-hak ataupun sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh customer menjadi tidak terpenuhi. Meski ke depannya
mereka tidak menyadari kerugian bagi customer itu. Melihat situasi ini, apa yang Maisa lakukan sebagai suatu pekerja di sini ya? Harusnya aspek apa yang harus ditegakkan? Tentunya adalah aspek integritas ataupun yang namanya kejujuran, bos. Ya, integritas. Mengikuti kebijakan. Ini dalam hati nurani pasti nggak bisa ya. Walaupun dia mengikuti tetap menolak ya. D salah ya. C salah. Yang opsi mana teman? Opsi? Ya, opsi E. Jadi kalau terjadi seperti ini, kata-kata seperti negosiasi, kata-kata seperti diskusi itu sangat penting ya. Bagaimana mendiskusikan, menegosiasikan, terus apalagi bermusyawarah itu sangat penting ya di dalam konteks-konteks yang memang sebenarnya dilematis seperti itu, teman-teman. Jadi opsi yang tepat adalah opsi E ya. Oke, ada yang mau teman-teman tanyakan sampai sini silakan. Oke, jadi di dalam situasi yang seperti ini ya, mungkin terjadi dilematis. Bagaimana seorang pekerja yang harus mengikuti kebijakan perusahaan, apalagi dia tidak memiliki jabatan yang tinggi ya sebagai pimpinan. Tetapi tidak ada salahnya kita selalu berusaha untuk mendiskusikan, berusaha untuk menegosiasikan gitu ya. Sehingga di sini bagaimana ini jawabannya adalah yang tadi, sorry bukan D ya, tapi lebih ke opsi E ya. Karena di sini secara hati nurani, teman-teman, customer itu adalah seseorang yang harus diberikan pelayanan yang terbaik ya. Bagaimana customer harus diberikan sesuatu yang menjadi hak mereka gitu. Jadi tetap bagaimana kita berusaha untuk mendiskusikan, berusaha untuk menegosiasikan seperti itu. Ya, yang E ya. Sorry nih. Oke. 9 ada yang mau ditanyakan? Kalau seperti ini pelanggaran sebenarnya kalau dalam sila 3 ya. Artinya bagaimana lebih mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan publik ya. Kalau dalam sila ya. Kan dalam salah satu sila ketiga itu bagaimana mengesampingkan kepentingan individu ya. Oke, ada lagi yang mau teman-teman tanyakan? Saya persilakan. Cukup ya. Nomor 10. Aura telah selesai membantu seorang ibu untuk menyelesaikan permasalahan administrasi yang dialaminya. Ibu tersebut nampak lelah karena berasal dari daerah yang sangat jauh. Ibu tersebut bercerita bagaimana ia bisa terlibat dalam problem itu. Tetapi lama-kelamaan cerita ibu tersebut menjadi sedih karena ibu itu baru kehilangan anaknya sampai ibu itu menangis. Apa yang Haura lakukan? Di sini Haura itu sebagai seorang pekerja administrasi, yaitu bisa dilihat dari kata-kata ini ya. Baru menyelesaikan masalah administrasi. Ini ya, teman-teman. Jadi mana
yang harus kalau kita hanya dengan mendengarkan terus, maka nanti pekerjaan kita akan terbengkalai ya. Jadi di situ sebenarnya kalau kita tidak punya kesibukan ataupun tidak punya sesuatu yang harus kita laksanakan, kita boleh mendengarkan curhatan ibu tersebut, teman-teman ya. Nah, di sini konteksnya adalah bagaimana kita mendengarkan ya sampai ibu tersebut datang ataupun sampai antrian yang lain datang. Jadi lebih ke opsi B ya. Opsi B terus D baru C ya. Jadi ketika kita sedang senggang, kita boleh kok untuk mendengarkan hal-hal yang di luar konteks pekerjaan, termasuk hal-hal kepribadian dari customer ataupun dari pelanggan. Seperti itu Mas Mbak semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 10? Kita sampai nomor 20 ya, teman-teman. Nomor 11. Yes, benar Mbak Ayu Utami. Jadi kalau TKP, kalau situasi berubah, maka opsi jawaban juga pasti berubah. Boleh. Kalau yang dalam antrian padat tadi, opsi C menjadi tepat ya. Siap, sama-sama. 11. Tony memiliki sebuah toko pecah belah yang menjual berbagai macam perlengkapan kebutuhan rumah tangga. Saat ini toko Roni sedang berkembang pesat sehingga banyak konsumen dari luar kota yang datang ke toko Tony. Suatu ketika teman dekat Tony dari luar kota datang untuk membeli perlengkapan kebutuhan rumah tangga dan meminta ini ya agar Tony memberikan diskon. Tony ingin memberikan pelayanan terbaik termasuk harga murah. Tetapi teman Tony meminta harga yang sangat jauh di bawah harga modal. Artinya sudah diberikan diskon tetapi meminta lagi. Jadi ini analogi dikasih hati minta jantung gitu ya. Sudah diberikan diskon tetapi masih minta yang lebih murah lagi, teman-teman. Nah, yang mana ini kira-kira? Yang C salah. Jadi di sini kita tidak boleh mengorbankan sesuatu pribadi secara berlebihan ya. Lebih ke opsi ya, lebih ke opsi D. Artinya kita boleh memberikan potongan harga tetapi kita juga tidak mengambil untung ya. Yang jauh artinya kita boleh mengambil untung tetapi tidak jauh dari harga barang tersebut, teman-teman. Kalau yang E itu dia kurang detail ya, jadi tidak terlihat di mana posisinya sehingga itu 3 ya. 4-nya yang B, teman-teman. Ini konteksnya adalah konteks pelayanan ya, pelayanan publik, sehingga ditakutkan adalah ketika ada pelanggan lain yang merupakan bukan teman Tony dari kecil kan nanti akan merasa iri gitu. So 11 next. Michael bertugas sebagai pimpinan proyek. Sore ini Michael meminta asistennya untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek pembangunan
yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk kesekian kalinya, asisten Michael tidak dapat melakukan tinjauan ke lokasi proyek dengan berbagai alasan. Tiap kali ditanya. Sedangkan ini merupakan proyek besar yang ditangani oleh perusahaan Michael dan bisa menciderai pelayanan publik serta jembatan tersebut sudah harus segera dipakai oleh masyarakat setempat, teman-teman. Bagaimana sikap yang harus Michael tunjukkan di sini? Jadi bagaimana Michael punya asisten ya, yang setiap kali disuruh untuk meninjau lokasi proyek, selalu saja ada alasannya, selalu saja ada argumentasi yang menolak ya. Punya ketegasan kita ya. Ya, opsi yang tepat itu lebih kepada opsi Delta ya, Depok ya. Artinya bagaimana kita berani berkata tegas. Dan bagaimanapun kita juga harus menegurnya atau kan memberinya pemahaman. Memberikannya sesuatu yang bisa untuk apa namanya mengingatkan orang tersebut. Jangan hanya diam-diam baik ataupun diam-diam saja. Next. 13. Pada pagi hari ketika kalau 12 tadi poin A tadi yang A itu dia 3 ya Mbak, karena sebenarnya dia hanya berkutat pada minta maaf ataupun tidak. Sedangkan yang menjadi problem adalah jembatan itu adalah fasilitas publik. Itu yang menjadi lebih penting ya. Artinya maaf itu kan personal, tapi kalau bagaimana keberadaan jembatan itu adalah hubungan publik. Jadi itu lebih ketiga dia. Standar jawabannya. Seperti itu. 13. Pada pagi hari ketika Airani hendak bekerja, suami Airani memulai pertengkaran dengan teman suaminya dan mempengaruhi suasana hati Airani dalam bekerja. Di kantor, Airani berhadapan dengan pelanggan yang tidak sabar ingin segera dilayani. Padahal Airani sedang melayani pelanggan yang lain. Dalam situasi ini, nah ini tetap ya teman-teman, kita harus bekerja secara profesional, bekerja secara sabar, walaupun kita yang tadi yang saya katakan punya problem pribadi, punya masalah pribadi, baik itu dengan suami, dengan adik, dengan orang tua, atau dengan pasangan kita ya. Berarti opsi mana teman-teman? Iya. Bahwasanya ketika ada pelanggan yang ingin terburu-buru, kita harus memberikan opsi secara konkretnya bagaimana. Artinya menginformasikan detail waktu yang dibutuhkan itu berapa lama. Detailnya berapa lama, konkretnya itu berapa lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada. Seperti itu. Delta dulu ya. Kalau yang C ini kenapa tidak besar? Karena kalau menahan emosi berarti kita sebenarnya sudah ada rasa emosi dari diri kita ya gitu ya. Jadi bagaimana kita lebih baik untuk memberikan suatu informasi, memberikan suatu kejelasan. Katakanlah satu orang itu bisa dilayani dalam waktu 2-3 menit sehingga pelanggan pun bisa untuk mengestimasi dalam hal menunggu tadi dia bisa melakukan kegiatan lainnya seperti itu. Yang C itu dia 3 Mbak tadi C. Sorry, C itu 4 ya. 3-nya adalah yang E. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Mbak nomor 13?
Next ya. Apa yang akan Yona lakukan jika ada pelanggan yang bertanya secara detail atau konkret barang yang Yona jual selama lebih 1 jam, namun kemudian pelanggan itu memutuskan untuk tidak membeli. Nah, ini sering terjadi ya. Kita kepo misalkan bertanya barang sampai titik darah penghabisan, sampai ke akar-akar, tapi ternyata tidak membeli, bos. Nah, apa yang kira-kira Yona lakukan? Tetapi dalam konteks pelayanan publik, kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh memaki-maki, misal pelanggan itu nggak boleh ya. Berarti yang mana? Yang lebih tepat, yang pasti B bisa dieliminasi ya, kesal ya. Yang E juga kurang tepat ya. Berarti ada A, C sama D ya yang bisa ya. Iya. Lebih ke opsi A, artinya bagaimana? Coba kita bertanya dulu ya, kenapa ataupun apa yang sebenarnya ia cari gitu ya. Apa yang sebenarnya dicari dan bagaimana menjelaskan keuntungan ketika ia memperoleh barang tersebut. Jadi bagaimana ini sama dengan strategi marketing ya, strategi bagaimana seorang penjual yang ia menjual barang-barangnya, tapi kok pelanggannya sulit ya. Sudah menghabiskan tenaga, yang ngejual kok tidak beli. Ini kan menjadi tanda tanya yang besar, teman-teman, seperti itu. Next ya. Pada siang hari, Vida kedatangan seorang konsumen yang mengeluh karena ada kerusakan pada barang yang ia beli pada Vida. Vida sudah mengecek berkali-kali barang tersebut sebelum mengirimkannya. Akan tetapi, konsumen tersebut tetap tidak mempercayai Vida dan mengklaim bahwa Vida telah menipunya dengan mengirim barang yang telah rusak. Nah, dalam situasi ini apa Vida yang lakukan? Oke, ada yang mau teman-teman jawab? Silakan di room chat, sudah masuk ya. Jadi bagaimana kita harus tetap profesional ya. Tetap profesional tapi tetap ada porsi kita. Jadi ini seolah-olah kita difitnah ataupun diminta untuk mengganti barang yang mungkin menurut kita sudah benar, teman-teman ya. Jadi lebih ke opsi B. Bagaimana kita memastikan dulu ya bukti kerusakan barang tersebut, sehingga ketika barang tersebut dirasa sudah memang rusak, itu kita bisa ganti ya oleh produsen. Artinya tadi bagaimana kejelasan tata prosedur itu juga menentukan output akhirnya. Bagaimana sesuatu yang secara konkret jelas itu bisa untuk dilakukan tukar barang tadi ya. Dia meminta konsumen untuk mengirimkan bukti kerusakan barang dan mengecek kembali
produsen pengiriman. Bisa jadi kan ada yang salah dalam bagian produsen ataupun prosedur pengiriman. Lima belas ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Poinnya D itu, poin D 4, Mas. B baru D. Oke, 5 lagi ya. Sebagai seorang customer service, sudah tugas Mira untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya. Ingat ya. Hari ini Mira menghadapi begitu banyak konsumen, lebih dari hari biasanya. Pada hari istirahat, Mira melihat temannya terus-menerus mengeluh akan banyaknya pelanggan yang antri. Ia merasa lelah harus melayani mereka semuanya dan berharap agar pelanggan yang datang sedikit. Melihat sikap itu bagaimana teman-teman? Karena di sini bisa kita balik ya analoginya, bahwasanya ketika banyak pelanggan berarti banyak rezeki ya, seharusnya ya. Tetapi di sini malah teman Mira itu merasa keberatan. Apa yang harus Mira lakukan? Nah, ini. Opsinya apa? Harusnya yang tepat. Jadi teman Mira tadi merasa ketika banyak pelanggan ia merasa kesusahan ya. Padahal dalam konteks pelayanan, ketika pelanggan itu bertambah ataupun banyak klien, berarti kan itu menggambarkan kita itu baik ya, pelayanan kita gitu ya. Bagaimana kita itu baik, apa yang kita beri gitu. Opsi C teman-teman ya. Tujuh belas, bentar ya, saya belakang bentar. Oke. Raisa diminta atasan untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan menilai Raisa karyawan yang paling mampu untuk mengatasi masalah dengan baik ya. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Raisa berikan terhadap permasalahan sedikit kurang optimal, artinya sedikit kurang optimal itu kan hampir optimal ya, untuk memberikan solusi terbaik yang diharapkan oleh perusahaan. Yang Raisa lakukan adalah, nah ini apa? Yang A, mengubah semua solusi. Ini menjadi kurang tepat ya, karena kan tadi kan hanya kurang optimal ya. Memikirkannya, ini gampang nih. Lebih ke opsi ya. Jadi kalau di sini terdapat diksi kurang optimal, artinya kurang optimal itu kan sedikit lagi optimal ya. Mungkin dia hanya butuh beberapa modifikasi kecil, beberapa hal-hal yang bisa diperbaiki dengan sedikit, tidak harus mengubah semuanya, sehingga opsi yang C lebih tepat ya teman-teman ya. Bahwasanya
Ini soal nomor 17 ini sering banget muncul dalam beberapa tes karakteristik pribadi ya. Dan hampir sama, hanya dibolak-balik jawabannya, hanya dibolak-balik soalnya, sehingga bisa diingat-ingat teman-teman ya. Ini pasti C jawabannya. Bagaimana melakukan yang namanya modifikasi, yang melakukan perbaikan dalam hal sedikit itu pasti bisa untuk mengubah hal yang kurang optimal tadi seperti itu. Ya, ya, benar ya Mas Rangga dan teman-teman. Ini memang sering banget muncul di tryout soal seperti 17. Jadi ketika teman-teman sudah banyak mengerjakan soal TKP itu pasti ya, yakinlah yang akan muncul itu ya soal itu aja karena basisnya kan TKP itu hanya seputar itu ya, artinya problematikanya seperti itu. 17 silakan, ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? 18. Mutia diminta atasan untuk membantunya weekend. Ini di kantor untuk menyelesaikan beberapa yang 17 yang E. Ya, yang E itu artinya tidak ada ini ya Mas, tidak ada perbuatan konkret. Jadi dalam TKP kalau ada pemikiran dan tindakan maka kalah pemikiran tadi, walaupun karena di sini yang diminta adalah tindakan nyata gitu ya Mas, tindakan konkretnya seperti itu. 18. Mutia diminta atasan untuk membantunya weekend ini di kantor untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan, kendaraan yang Mutia tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa agar dapat digunakan kembali. Sementara atasan telah menelpon berulang kali dan meminta untuk segera datang karena atasan sangat membutuhkan bantuan Mutia ya maksudnya ya. Yang Mira lakukan adalah ini sama teman-teman ya. Ini kita anggap aja Mira ya. Jadi atasan sudah sangat penting ataupun sangat menginginkan kedatangan Mira karena memang ditunggu banget ya keberadaannya. Dia berarti orang penting teman-teman ya. A, jalan kaki. B nggak mungkin ya. C juga kurang. Mana? D atau E? Lebih ke opsi? Ya, D ya. Jadi bagaimana kalau ada opsi naik online teman-teman. Tapi sini karena nggak ada ya. Artinya bagaimana yang bisa dilakukan ya. Sambil mencari tumpangan tadi ya. Atau kalau misalkan ada opsi berjalan kaki dan sembari mencari ojek online itu lebih baik. Tapi karena di sini tidak ada, maka harus kita pilih yang ini yang paling baik ya. Jadi konsep TKP itu kualitas masing-masing jawaban itu menentukan. Kalau pembandingnya lebih jelek, maka ya yang paling baik yang akan benar teman-teman jawabannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nomor 18? Silahkan Mas Mbak semua. 19 ya. Tim Arya mendapat tugas dari atasan untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam ruang rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus dipersiapkan cukup banyak. Namun salah seorang rekan Arya sulit untuk diajak kerjasama dan cenderung menganggap sepele atas tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Arya adalah, jadi di sini ada yang namanya aspek kolaborasi ataupun aspek kerjasama ya di dalam suatu program ataupun suatu pekerjaan. Namun ada satu orang yang dia itu sulit dianggap bekerja sama ya, karena cenderung untuk menganggap sepele hal-hal yang dirasa itu tidak penting, padahal penting ya teman-teman. Dokumen itu kalau dalam konteks administrasi salah satu hal yang paling penting ya, yang bisa untuk menentukan keberlangsungan ataupun kesuksesan suatu peristiwa. Itu poinnya.
A. Meminta atasan menegur. B. Memberikan pengertian. D. Nggak mungkin ya. D. Tidak mungkin. Ya, lebih ke opsi B ya. Bagaimana memberikan pengertian ketika perilakunya itu tetap ia jalankan, maka yang salah yang memberikan dampak bukan hanya dampak bagi diri dia tadi, tapi bagi kinerja tim, bahkan kinerja perusahaan ya. Bisa digarisbawahi perusahaan seperti itu. Oke. Terakhir teman-teman nomor 20. Ketika Revi menjadi panitia di kampus, Revi mendapat telepon dari sang pacar bahwa ia membutuhkan bantuan Revi untuk menjemputnya. Ini sering juga di out nih. Pacarnya mengatakan sudah mencoba juga menghubungi jasa online, tetapi tidak ada yang mengambil orderan. Sementara tugas Revi masih banyak dan harus selesai hari ini juga. Mengingat acaranya akan dilaksanakan besok, sikap Revi adalah, nah ini dilematis ya, antara pribadi dan juga pekerjaan. A. Meminta maaf, tidak bisa datang menjemputnya. C. Kurang ya, ini sangat bertentangan dengan asas TKP. Yang D. Meminta rekan yang lain untuk menyelesaikan. Kurang ya. Yang E ini agak jauh ya dari konteks TKP ya. Jadi lebih opsi B ya. Meminta untuk mencobanya lagi untuk memesan jasa transportasi online. Nah, jadi dalam TKP teman-teman tidak selalu melulu terkait dengan aspek pelayanan publik, tapi juga aspek-aspek yang ini namanya sosial budaya ya. Artinya bagaimana kita dibenturkan. Kita sengaja memang diberikan soal dibenturkan antara ada kehidupan pribadi dan juga ada kehidupan pekerjaan. Sehingga di sini panitia ingin melihat kita itu sebenarnya konsisten tidak terhadap apa yang kita nanti akan jalani sebagai aparatur sipil negara. Itu ya poinnya. Jadi tipsnya ketika belajar TKP, teman-teman sering-sering saja membaca dan juga mengerjakan soal, karena dari kebiasaan itulah teman-teman nanti akan terbuka mindsetnya dan juga akan terpola bagaimana di pikiran teman-teman. Oh, ketika sudah pernah membaca soal ini, maka teman-teman langsung akan tahu apa itu jawabannya, sehingga tidak perlu sampai habis seperti itu bacanya ya. Oke, sebelum mungkin kita akhiri teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan Mas Mbak sekalian, atau mau disaringkan, masih ada waktu 3 menit ya. Silakan Mas Mbak semua. Nanti untuk soal akan dikirim ya oleh Kak Isan di grup. Jadi intinya tadi banyak-banyak mengerjakan soal, banyak-banyak berlatih ya, karena semakin banyak teman-teman membaca, maka teman-teman bisa untuk terpola ya, pola pikirnya. Nomor 6 tadi, Mbak. Nomor 6 tadi B ya, Mas. Meminta bantuan ya, tidak sibuk karena sana sedang sibuk. Nomor 10 tadi, nomor 10 juga B ya, mendengarkan ceritanya sampai ada antrian yang lain datang, seperti itu. Ada lagi Mas Mbak yang mau dikonfirmasi? Tentunya tetap jaga kesehatan ya, karena semua itu berawal dari tubuh kita. Ketika tubuh sehat, maka apapun yang teman-teman laksanakan juga akan lancar ya. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman yang sedang berjuang ya untuk SKD 2024. Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas atensinya, jaga kesehatan, dan tetap semangat ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar apa yang sudah kita diskusikan bisa berkah dan memberikan manfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai.
Baik, teman-teman, berdoa cukup. Selamat malam. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Kak Ihsan. Ya, terima kasih Kak Volta atas waktunya pada malam hari ini. Hari ini bahas 20 soal ya Kak? Iya, jawab soal Kak. Ya, untuk Zoom selanjutnya kemungkinan bahas yang 25-nya tapi setelah tryout ya. Karena soal apa yang nomor 21 sampai 45-nya digunakan buat tryout SKD besok ya dari Korea Digital. Ya, seperti yang tadi di awal Abang bilang sebelum dimulai, Korea Digital besok akan mengadakan tryout SKD secara gratis dan itu hanya diberikan kepada siswa yang masuk ke grupnya ya yang mendapatkan info ini karena apa namanya info tryoutnya nggak disebarkan apa yang maksudnya nggak diinfokan secara umum gitu, hanya orang-orang tertentu yang diberitahu gitu. Untuk yang ikut grupnya Bang Zul, yang grup belajarnya dari Bang Zul dari Rakornas, bisa dimulai tryoutnya itu besok siang atau besok sore ya. Terus juga yang dari siswa paket bimbel premium Hore Digital sama yang mantan siswa paket bimbel premium Hore Digital juga besok siang sama besok sore udah bisa mengerjakan tryoutnya. Untuk teknisnya nanti DM aja ke IG Hore Digital atau enggak chat ke grup Telegramnya Hore Digital. Untuk yang dari peserta yang lain yang grup umum bimbel Hore Digital, yang baik dari grup Telegram maupun grup yang di WA, itu bisa tryoutnya nanti di hari Sabtu ya, dimulai dari hari Sabtu kalian udah bisa mulai tryout. Karena WA abang lagi error, jadi abang lebih ngutamain yang siswa paket bimbel premium ya. Kalau yang lainnya nanti bisa di hari Sabtu ya, setelah WA abang kembali. Untuk teknisnya dan pendaftarannya bisa hubungin aja ke IG Hore Digital ya. Dia aja ke IG Hore Digital tanya untuk masalah pendaftaran tryoutnya seperti itu. Ini free dan tanpa ada syarat dan ketentuan. Ya paling satu dari ketentuannya ya hanya follow IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya ya. Itu. Nggak ada untuk kayak persyaratan harus share kemana, enggak. Santai aja. Nggak ada kok persyaratannya. Dan ini gratis untuk umum ya. Nanti juga akan ada Zoom-nya kok. Zoom untuk pembahasan soalnya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin Abang lagi buat yang tadi nanya apa namanya di record apa enggak, ini Zoom-nya di record ya, dan nanti recordnya juga akan diupload di channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi buat yang tadi ketinggalan, bisa tonton aja recordnya di channel YouTube Hore Digital. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin Abang akhiri aja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, untuk sementara ini pertanyaan dan FAQ ya bisa melalui DM IG Hore Digital ya, karena WA Abang lagi error. Biasalah udah HP jadul jadi harus ganti. Lagi proses migrasi data lah ke HP baru. Jadi ditunggu aja ya, untuk sementara pindah ke grup Telegram diskusinya sama ke IG Hore Digital ya. Oke. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke.